يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan kita dari mati yang sementara. Kita setelah bangun tidur selalu membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah hidupkan kita dari mati yang sementara. Karena banyak orang yang ketika tidur tadi malam ternyata enggak bangun-bangun, akhirnya dia meninggal dunia. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah bangunkan kita. Alhamdulillah, ini karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini pun Allah telah dudukkan kita di tempat yang mulia, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang sangat mulia yaitu majlis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, hadirnya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah saya menyampaikan perkataan seorang ulama besar yang bernama Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau mengatakan, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fa'rif aina yukim. Kalau kamu itu ingin tahu di mana posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'rif aina yukim, maka lihatlah posisimu saat ini, sedang apa kamu. Ya, kalau kita ingin tahu, kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kamu ingin tahu bagaimana posisimu di hadapan Allah, maka kamu lihat hari ini di mana posisimu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan tatkala seseorang itu mudah melakukan kebaikan-kebaikan, mudah melaksanakan sholat berjamaah, mudah menghadiri majelis ilmu, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu mudah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu suatu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan kita di majlis yang sangat mulia, di tempat yang mulia. Ini bertanda bahwasanya Allah sedang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita Pak nanti di akhirat kelak menjadi orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf sebenarnya yang mengisi materi pada pagi hari ini Dr. Heru LCM PDI, karena beliau berhalangan. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabul Jami' fi Tawdihil Ahkam karangan Abdurrahman Al-Bassam. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memasuki bab tsalis, bab yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas hadis yang keempat
yaitu tentang tasyabuh, ya, tasyabuh, ya. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis tasyabuh itu ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Kalaupun sahih, maka tasyabuh itu jumhur ulama mengatakan itu harus syaratnya ada 3. Orang yang dikatakan tasyabuh itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah surah, gambarannya itu harus jelas, harus betul-betul jelas, ya. Yang kedua adalah maqasid, tujuannya itu apa. Yang ketiga adalah mudman, substansinya itu apa. Jadi kalau sudah tiga-tiganya ini ada, surahnya sudah jelas, substansinya apa, maqasid tujuannya itu apa, maka itu dinamakan tasyabuh. Kurang daripada itu maka tidak dinamakan tasyabuh. Kita melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-5, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas qala qultu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas qala telah berkata, qultu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah Tawdih Hakam ini disebutkan, yaitu khalfan Nabi maksudnya adalah ketika itu Ibnu Abbas itu naik unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas ketika itu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, berkata kepadaku, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu Pak panggilan remaja yang belum balik, itu namanya ya gulam. Kalau ya syabab itu berarti orang yang sudah dewasa, ya, yang sudah balik. Tapi ya gulam ini menandakan bahwa ketika itu Ibnu Abbas belum balik. Perhatikan, ini hadis menjelaskan kepada kita begitu perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh para sahabat, bukan hanya sahabat senior, tapi junior juga diperhatikan oleh Rasulullah. Bahkan ketika itu Ibnu Abbas masih remaja yang belum balik, isu itu sudah ditanamkan tauhid, akidah yang lurus kepada Ibnu Abbas. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita, maka kita selayaknya sebagai orang tua, anak-anak sejak dini itu sudah ditanamkan tauhid, akidah yang benar, agar betul-betul dia itu mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di TPQ Al-Ikhwan ini, Pak, ya, ada salah satu materi atau mata pelajaran penanaman akidah. Jadi kita kenalkan kepada mereka siapa yang menciptakan manusia, Allah. Siapa yang memberi rezeki, Allah. Siapa yang memelihara kita, Allah. Maka anak-anak itu sudah ditanamkan akidah seperti itu. Sehingga anak-anak PAUD, ya, yang kelas pagi itu, subhanallah, sampai kita itu terkesan dengan materi yang kita ajarkan kepada kita. Ketika mereka minum, yang menghilangkan haus itu bukan air tetapi Allah. Air hanya pelantara. Ini subhanallah. Jadi anak-anak sejak usia seperti itu sudah ditanamkan akidah. Makanya bapak-bapak yang dirahmati Allah, kenapa di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciptaan manusia, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu adalah as-sam'a, pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan aku telah jadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan tubuh-tubuh yang lainnya, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Kenapa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu as-sam'a, pendengaran? Kenapa bukan pandangan? Kenapa bukan tangan, kaki? Tetapi yang Allah ucapkan pertama kali itu pendengaran. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi masih berada di rahim seorang ibu, maka semua anggota tubuhnya itu yang pertama kali aktif itu adalah apa?
as-sam'a, pendengaran. Pendengar. Maka ketika seorang ibu ketika dia hamil, maka hendaknya dia senantiasa membaca Al-Qur'an, banyak-banyak mengucapkan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena itu akan direkam oleh siapa? Oleh anaknya. Makanya jangan kaget ketika ada seorang imam besar yang usia masih, masya Allah, masih kecil, tautannya sudah hafal ribuan hadis, sudah hafal Al-Quran. Karena memang ketika di dalam kandungan dia sudah mendengar, ya, apa yang senantiasa diucapkan oleh ibunya. Ya. Maka di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu senantiasa menanamkan akidah kepada anak-anak agar mereka itu mengerti tauhid yang benar, akidah yang benar. Kemudian ya gulam, wahai Ibnu Abbas, perhatikan Pak kata-katanya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Perhatikan, anak seperti itu sudah diajarkan jaga Allah, Allah akan mengajarkan ihfadillah, jagalah Allah, tajidu tujahak. Maka dimanapun engkau berada, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Allah akan menjaga kita. Apakah kita menjaga Allah? Tidak. Maka di sini disebutkan ya dalam syarahnya, qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan menjaga Allah ihfad awamirahu. Maksudnya adalah jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa mtathilha, dan kerjakan. Jadi yang dimaksud menjaga Allah itu adalah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa mtathilha, dan kerjakanlah. Wantabih an nawahihi, dan berhentilah engkau dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yahfadka fi talabatika, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dimanapun engkau berada. Bukan hanya itu, fi dunyaka, duniamu akan dijaga, wa akhiratik, dan akhiratmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa ketika kita menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintah Allah dan kita kerjakan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dua perkara. Apa itu? Pertama, dalam urusan dunia kita Allah akan jaga. Istri kita dijaga, anak kita dijaga, pekerjaan kita akan dijaga, semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang main dirahmati oleh Allah, terkadang di tengah-tengah kesibukan kita ya, sibuk di kantor, sibuk di toko, siapa yang nanti menjaga istri? Siapa yang menjaga anak-anak kita? Maka tatkala seseorang itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, maka semua keluarga kita itu betul-betul akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita sering, kalau tiba waktu bulan Dzulhijjah, sering seorang ustaz mengatakan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau betul-betul menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah jaga istrinya, Allah jaga anaknya, bahkan kampung yang ditinggal itu Allah jaga menjadi apa? Baldatun thayyibah atau Makkah al-Mukarramah. Ini asbab ketika seorang hamba itu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan yang kedua bagi orang yang menjaga perintah Allah, akhiratuhu. Akhiratnya itu akan betul-betul dijaga oleh Allah. Akhirat itu apa, Pak? Orang tersebut akan dijauhkan dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu menjaga Allah, akhiratnya pun Allah akan jaga. Dia akan mudah mentaati perintah Allah, dia akan mudah menjauhkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi orang yang menjaga daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta kepada Allah, apabila engkau memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan
di antara tanda-tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba, maka orang itu akan senantiasa dikaruniakan untuk selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang itu tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, itu kata Syekh Ibnu Taimiyah, menandakan bahwa orang itu kibrun, sombong. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada dirinya, menganggap dirinya itu hebat, menganggap dirinya itu kuat. Jadi dia tidak perlu lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah itu semakin diminta semakin suka. Ketika seorang hamba selalu berminta doa kepada Allah, Allah senang, gembira. Berbeda dengan manusia, Pak. Kalau manusia dimintai tolong sekali masih senyum dia, 2 kali, 3 kali, 4 kali senyum, 5 kali sudah agak beda wajahnya, 7 kali sudah agak beda, 10 kali putus hubungan. Betul enggak? Tapi kalau Allah semakin kita minta kepada Allah, itu Allah semakin suka. Allah semakin suka. Dalam hadis qudsi disebutkan, kalau nggak salah tuh bunyi kayak begini, Allah itu tersenyum ketika melihat seorang hamba mengadakan tangannya seperti ini. Allah tersenyum, bahkan Allah tuh suka, bergembira. Kenapa? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian itu fuqara, nggak ada apa-apanya. Kalian itu lemah, ya. Yang kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah segala sesuatu itu kepada aku. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah engkau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini merupakan hasan sahih. Hadis yang kedua, wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indaka an-nas yuhibbuka an-nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Sahal bin Sa'id dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala. Sahal bin Sa'id ini seorang sahabat, salah satu seorang sahabat yang tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini berjumpa dengan Rasulullah hanya sebentar. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, maka usia Sahal bin Sa'id ini masih khamsata asrah sanawat. Usia beliau itu masih berapa? Masih 15 tahun. Artinya masih muda. Tetapi beliau ini salah satu seorang pemuda yang tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berperang. Sudah, karena kamu itu masih muda, sudah kamu melayani kami saja. Ya, melayani kami. Ketika ada para sahabat yang belum memakai pakaian perang, kamu yang mengambil pakaian perang. Kau yang menyiapkan makanan. Sampai Sahal bin Sa'ad nih, beliau itu saking inginnya berperang, ya. Tatkala itu beliau itu Pak menyinjitkan kakinya. Wahai Rasulullah, saya ini tinggi, saya ini sudah siap untuk berperang kepada Engkau, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan, kamu itu masih muda. Begitu semangatnya para sahabat, ya, yang muda ketika itu untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam jihad, dalam peperangan. Kemudian apa kata beliau? Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah tiba seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian seseorang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni, tunjukkan kepadaku, beritahukan kepadaku, ala amalin, kepada suatu amal, idza amiltuhu, yang mana jika aku mengamalkannya, ahabbani Allah, aku akan dicintai Allah, wa ahabbani an-nasu, dan aku akan dicintai oleh banyak manusia. Jadi tunjukkan kepada aku satu amal yang bila mana aku amalkan, aku akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia,
niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima 'indan nas, dan juhudlah kamu terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, maka orang-orang itu akan cinta kepada kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis tentang zuhud. Kita kalau sudah bahas zuhud agak ngeri-ngeri, zuhud. Kayaknya saya masih belum siap ini zuhud. Kita belum siap karena kita nggak paham apa makna zuhud itu sebenarnya, Pak. Paham gitu? Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, cinta mencintai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah itu memiliki sifat hub, mencintai. Wal mahbub, dan dicintai. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'nu an tuhab. Masalahnya bukan kalian itu mencintai, tetapi apakah kalian dicintai. Itu yang menjadi masalah. Hari ini kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Masalahnya apakah kita dicintai? Itu yang menjadi masalah. Ya. Ketika seorang pemuda mencintai seorang gadis yang cantik di Jalan Patih Nambi umpama, saya betul-betul cinta kepada wanita itu, Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa, mencintai itu kan hak kita. Tapi yang masalahnya apakah kita dicintai, itu masalahnya. Ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, hak kita. Tetapi apakah cinta kita akan diakui? Maka ketika hadis ini dalam hadis ini, maka Ibnu Qayyim pertama mengomentari hadis ini, beliau mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Kalian enggak apa-apa mencintai, masalahnya apakah kalian dicintai. Maka agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud dalam dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Jamaah yang dirahmati Allah, saat ini orang menganggap zuhud itu adalah orang yang tidak betul-betul enggak mau dunia, itu zuhud. Saya enggak mau dunia, saya enggak mau kerja, saya mau hidupnya sudah dekat dengan Allah saja, saya mau zuhud. Itu bukan pengertian zuhud. Jadi jangan menganggap zuhud itu adalah orang yang hidupnya sederhana, kemudian enggak pakaiannya sederhana, kendaraannya sederhana, bukan. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri dulu, bukan yang di depan bapak-bapak, Sufyan Ats-Tsauri dulu. Beliau mengatakan, yadunnuna annani zahidan. Mereka itu menganggap aku itu orang zuhud. Karena Sufyan Ats-Tsauri ini sangat sederhana sekali. Pakaiannya sederhana, terkadang beliau tuh tidur di alas yang tipis sekali, sederhana. Beliau mengatakan, ini pernah saya sampaikan ya di pekan yang lalu. Mereka menganggap saya itu zuhud. La, wallahi la. Beliau dengan sumpah mengatakan tidak. Bal fa inna zahidan, sesungguhnya orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itulah orang-orang yang zuhud. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini seorang gubernur, Pak. Seorang yang kaya raya. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi ketika itu. Kenapa Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai orang yang paling zuhud oleh Sufyan Ats-Tsauri? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena Umar bin Abdul Aziz ini, beliau walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, tetapi dia tidak terkesan dengan kedudukan itu. Biasa-biasa saja. Bahkan harta yang dia miliki itu betul-betul untuk membantu kaum muslimin, para pelajar, ya, para guru ngaji, orang-orang guru ngaji, para pelajar, yang mereka itu betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah zuhud. Bahkan ulama mengatakan zuhud itu adalah ketika engkau memiliki dunia, engkau biasa-biasa saja dengan dunia itu, dan engkau menganggap bahwasanya dunia itu bukan hanya milik saya, tetapi ada hak orang yang lain yang harus saya berikan. Itu makna zuhud. Paham? Dan ini susah. Terkadang kita ketika memiliki kedudukan harta menganggap subhanallah. Paham ya? Itu mana daripada zuhud. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zuhud itu ada dua. Ma yata'allaqu bid dunya, zuhud hal-hal yang berkaitannya dengan dunia. Dunia dia cari, tetapi dia tidak terkesan dengan dunia yang dia cari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang itu sibuk dalam urusan dunia, tetapi tatkala ada urusan akhirat, dia mendahulukan urusan akhirat, urusan agama, itulah bagian daripada zuhud. Nah, seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini zuhud.
Kenapa? Yang seharusnya setelah sholat subuh itu ngopi, ya, nyantai di rumah. Apalagi ketika azan berkumandang as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Yang seharusnya kita tidur saja gitu. Tapi kok tiba-tiba kita datang dalam keadaan ngantuk, capek, seharian kerja, datang dalam majelis ilmu. Ini adalah bagian daripada zuhud. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Bal tu'thiruna hayatad dunya." Rak'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih berharga daripada dunia beserta seisinya. Jamaah ini rahmati oleh Allah. Tatkala seseorang itu paham ini hadis, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Maka dalam urusan duniawi dia tinggalkan, tidurnya dia tinggalkan. Kenapa? Untuk mengejar daripada pahala 2 rakaat ini. Ini bagian daripada zuhud. Ketika Bapak enak-enak kerja, tiba-tiba melaksanakan sholat, ini bagian daripada zuhud. Paham baik? Jadi zuhud itu bukan berarti orang yang tidak suka dengan dunia, tidak. Zuhud itu adalah orang yang walaupun dunia dalam genggamannya, tetapi dia tidak terkesan dengan dunia yang dia miliki itu. Paham ya Pak ya? Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan sebenarnya Pak, zuhud itu kaitannya dengan hati, ya. Makanya di sini Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan az-zuhdu fid dunya thalathatu asya'a. Zuhud dalam dunia itu ada 3 perkara. Kulluha min a'malil qalbi la min a'malil jawarih. Dan zuhud itu semua kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan hati. Bukan dengan amalan badan seorang, tidak, tapi kaitannya dengan hati. Paham gak Pak? Jadi kita nggak bisa, orang itu sederhana sekali, subhanallah, zuhud dia. Belum tentu, lihat dulu. Dan yang mengetahui dia zuhud atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Karena zuhud itu kaitannya dengan hati. Pernah saya sampaikan, Pak. Beliau seorang ulama Saudi Arabia, beliau mengatakan zuhud itu akan terlihat ketika orang itu memiliki dunia dan harta, akan terlihat. Kalau seorang saat ini Pak, hidupnya sederhana, atau kendaraannya sederhana, itu sebenarnya zuhud terpaksa itu. Zuhud terpaksa. Ya, itu kata beliau menyampaikan seperti itu. Zuhud terpaksa. Karena dia belum diuji dengan dunia. Nanti akan terlihat ketika dia memiliki dunia, jabatan, harta yang berlimpah, di situ akan terlihat orang ini zuhud apa enggak. Paham ya? Kalau orang yang hidupnya pas-pas, ya karena dia pas-pasan, Pak, bukan zuhud. Karena memang keadaan saja. Seperti itu. Orang yang pakai sepeda ontel, mohon maaf, zuhud. Ya karena memang dia belum bisa mampu beli, hanya mampu beli sepeda ontel saja. Maka urusan duniawi itu tidak bisa zuhud itu tidak bisa diukur dari urusan duniawi, tidak bisa. Ya. Nabi siapa yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Dalam hadis, walaupun hadis ini dianggap dhaif menurut para ulama, Nabi yang paling terakhir masuk surga itu Nabi siapa, Pak? Nabi Sulaiman. Walaupun hadis ini dhaif ya, tapi nggak apa-apa. Kenapa paling terakhir masuk surga? Karena Nabi Sulaiman ini Allah telah berikan segalanya ketika di dunia. Bala tentaranya itu Pak bukan dari kalangan manusia, jin, hewan. Itu bala tentaranya yang tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihat kata-kata Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Ketika Ratu Saba bangga dengan kekayaan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman mengatakan, sesungguhnya semua ini hanya milik Allah. Aku ini orang yang lemah, dan kalau bukan karena Allah, saya tidak akan seperti ini. Ini orang yang zuhud. Kadang ada orang yang, saya ini semuanya saya. Nah, ini orang yang sudah hilang zuhud dalam hati. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan az-zuhdu thalathatu asya. Zuhud itu ada 3. Ini Pak ciri-cirinya. Apa? Yang pertama,
ayakuna lil 'abdi bima fi yadillah aw thakin minhu bima fi yadi nafsi. Seorang lebih yakin dengan janji Allah atau apa yang di sisi Allah bima fi yadi nafsi, daripada apa yang ada di tangannya. Paham nggak, Pak? Ini juhud. Ketika dia sakit, di hadapannya obat, maka orang yang juhud itu dia lebih percaya yang menyembuhkan Allah daripada ini obat. Ini juhud, Pak. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ketika dia memiliki kekayaan, ketika dia memiliki kedudukan, maka dia menganggap bahwasanya segala sesuatu yang akan menyelesaikan masalah bukan jabatan yang saya miliki, bukan harta yang saya miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini harta, ini jabatan hanya perantara saja. Sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam. Paham gak? Jadi semua ini kaitannya dengan hati. Yang kedua, belum memberikan contoh seperti ini. Yang kedua adalah ayakuna lil 'abdi idza usiba bi musadin. Nah, ini juhud yang paling berat, Pak. Ayakuna lil 'abdi idza usiba musibatin fi dunya min dihabi waladin wa ghairi dzalik kana argabu fi thawabillahi mimma dhuhiba minad dunya mimma dhahaba minad dunya au yubtiya lahu. Seseorang tatkala terkena musibah, nah ini, ya, seperti dihabi waladin, seperti hilangnya anaknya, meninggal anaknya, wa ghairu dzalik atau selainnya, maka orang yang seperti ini, orang yang jud kana argabu fi thawabillah mimma dhahaba minad dunya aw yubqiya lahu, maka dia itu, Pak, pahala musibah tersebut lebih diharapkan daripada ayubqiya lahu, daripada tetapnya harta yang hilang tersebut. Artinya apa? Tatkala anak, harta, pekerjaan itu hilang, maka dia senantiasa istirja dan memuji kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah, dan dia senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan hanya pahala daripada Allah. Ya Allah, ini musibah, mudah-mudahan ya Allah Engkau ganti dengan pahala yang besar. Ini bagian daripada zuhud. Karena Pak, banyak orang yang terkena kehilangan anaknya, kehilangan pekerjaannya, itu dia enggak terima, protes. Apalagi beberapa hari ini dari pasar dan di Jemberana dilanda banjir. Ini kebetulan teman-teman kami, saudara-saudara kami dari Jemberana ini korban banjir semua, Pak. Tapi Allah hadiahkan umroh, alhamdulillah. Jadi ada sebagian di sana yang kasurnya termasuk kasur sopian yang biasa, mohon maaf, tidur dengan istri. Sampai saat ini kata Abah belum kering sopian. Ya nggak apa-apa. Nanti keringnya ketika kita sudah di Mekah Al-Mukarram. Ini terkadang orang yang hilang juga dalam hatinya, maka dia akan protes kepada Allah. Kenapa sih Allah? Ya Allah, kenapa sih seperti ini? Maka orang yang juhud dia senantiasa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini berat, Pak. Berat, mudah diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Kemudian tanda juhud yang ketiga, ini urusannya dengan hati, ya Pak. Ayyastawil 'abd indal 'abdi hamidahu wa dhimahu fil haqq. Seorang yang sama saja, yastawi, apakah dia dipuji ataukah dia dicela, dia nggak ada urusan, biasa-biasa saja. Dipuji nggak bangga, ya, kemudian dihina nggak jatuh, biasa-biasa saja, ya, nggak terkesan. Ini kan kaitannya dengan hati. Ini adalah juhud. Ketika ada seseorang dipuji, biasa saja. Segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihina pun dia biasa-biasa saja. Nah, ini bagian daripada zuhud. Jadi intinya, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, juhud itu adalah kaitannya dengan hati. La bil jawarih, bukan dengan hal-hal yang kaitannya di luar daripada hati kita. Paham gak, Pak, ya? Baik, sedikit lagi kita lanjut hadis yang ketiga. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya. Akhrajahu Muslim. Dari Sa'id bin Abi Waqqas. Beliau ini salah satu sahabat yang telah dijanjikan sebagai ahli surga. 10 ahli surga, salah satunya itu adalah Sa'id bin Abi Waqqas, mubasyir fil jannah, orangnya hidup di dunia, tetapi beliau itu sudah dikabarkan sebagai
ahli surga. Subhanallah Pak. Hidup di dunia Pak, masih hidup ya, tetapi Rasulullah sudah mengatakan engkau itu termasuk 10 orang yang sudah dicap sebagai ahli surga. Itu kalau sudah umpama ada berita Pak ya dari langit umpama Mas Yopi bagian daripada penduduk surga. Wah. Itu sudah ya Pak. Masalah apapun dengan istri kita anggap enjoy. Biasa aja. Ahli surga. Wah enggak Pak. Seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau ini salah satu sahabat yang sudah mendapat kabar dari langit bahwa beliau ini sebagai penghuni ahli surga, dan beliau ini adalah sahabat yang betul-betul semangat dalam medan pertempuran. Ya, dalam medan pertempuran. Sehingga Rasulullah itu betul-betul bangga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha, Allah itu suka cinta al-'abdat taqi, seorang hamba yang bertakwa. Satu, al-ghani, yang kaya, al-khafi, kemudian orang yang khafi. Nanti kita akan jelaskan apa makna khafi di sini. Pertama, Allah itu cinta kepada seorang hamba yang bertakwa. Bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu bukan sebatas apa yang disampaikan para khatib, menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Definisi takwa itu banyak sekali Bapak-bapak. Ibnu Umar mengatakan takwa itu adalah ketika engkau melewati satu jalan dan di situ banyak duri, engkau hati-hati agar tidak terkena duri. Itu makna daripada takwa. Artinya dalam kehidupan dunia ini kita harus berhati-hati. Itu makna takwa. Sebagian lagi Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan takwa itu khaufu bil jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah, ridho bil qalil, ridho dengan permintaan Allah, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan dia itu ada isti'dad, ada kesiapan untuk hari yang akan datang. Artinya dia mencari bekal untuk alam akhirat. Ini bagian daripada takwa. Kemudian Allah itu cinta kepada orang yang ghani, kaya. Apa yang dimaksud dengan kaya? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ghani, kaya di sini adalah kaya hati, ghinan nafs, kaya hati. Makanya dalam maqalah mengatakan al-ghaniyu qani'un wa in kana ja'i. Orang yang qanaah itu adalah orang yang kaya walaupun dia itu lapar. Qanaah itu menerima apa adanya. Karena terkadang ada juga orang yang Masya Allah hartanya berlimpah tetapi dia tidak pernah ada sifat qanaah dalam hatinya. Kita lihat para pejabat itu, ya maaf, yang subhanallah bulanannya beratusan juta tetapi masih saja korupsi. Artinya sifat qanaah Allah cabut dalam dirinya. Ya, jadi dia masuk dengan kaya di sini adalah qanaah. Al-khafi. Khafi ini para ulama mengatakan bisa dibaca hafi, bisa dibaca khafi. Khafi itu adalah orang yang baik, orang yang tawadhu, tidak suka menampilkan diri. Ini khafi. Ya. Khafi, tidak suka menampilkan diri. Ini orang yang khafi, suka dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah hafi, orang yang senantiasa bertanggung jawab atas keluarganya. Ini hafi, bertanggung jawab, dia bekerja untuk keluarganya. Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi pertama, seorang hamba yang bertakwa, kemudian qanaah dalam hatinya. Yang kedua hafi, yaitu orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Inilah orang-orang yang insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah telah kita baca 3 hadis Rasulullah SAW dalam Kitabul Jami' fi Tawdihil Ahkam. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita tidak hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sofyan ya dan keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon ridhonya, mohon doanya. Insya Allah nanti jam 8.30 maksimal jam 9 kita sudah berangkat untuk ke Malaysia. Ya, mungkin 1 hari kita bermalam di sana, kemudian kita melaksanakan ibadah umroh. Mohon doanya mudah-mudahan selama ritual umroh kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pun senantiasa berdoa mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Ikhwan di
berangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan umroh dan menunaikan haji. Dan insyaallah kami, karena bapak-bapak ibu-ibu sangat perhatian dan peduli kepada kami, terutama pada Sofyan ya. Insyaallah jamaah ikhwan kita akan doakan di depan multazam. Mudah-mudahan senantiasa jamaah ikhwan ini senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.